Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Saya Hana Salsabila bertindak sebagai pembicara pertama. Saya Nadia Dila Putri bertindak sebagai pembicara kedua. Saya Elsa Jonifa Sormin bertindak sebagai pembicara ketiga. Untuk menakar mosi sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai dan diterapkan dalam pemilu tahun 2024 dalam sisi pro. Sebelum memasuki argumentasi, saya akan menghitung mundur. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Menurut Bawaslu Republik Indonesia, sistem proporsional tertutup adalah sistem di mana semua partai terwakili di pemerintahan sehingga pemerintahan menjadi lebih demokratis. Selain itu, pada sistem ini pemilihan juga dilaksanakan secara nasional, tidak dilakukan per daerah. Badan perwakilan menjadi wadah aspirasi seluruh rakyat bagi negara yang menggunakan sistem ini. Hal tersebut saat ini Indonesia menganut sistem proporsional terbuka. Hal tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di mana menyebutkan bahwa pemilu memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Adapun sistem proporsional tertutup secara definitif adalah pemilu dengan pemilih yang hanya memilih tanda gambar dengan suara yang jatuh untuk didistribusikan ke daftar calon anggota legislatif yang telah disusun oleh pimpinan partai. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat beserta rekan berpikir kami dari tim kontra, sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif sangatlah cocok untuk diterapkan di sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika kita tinjau dari segi konstitusi, maka berdasarkan pasal 19 ayat 1, pasal 22C ayat 1, dan pasal 22 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka ini adalah mosi yang konstitusi atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Namun, adapun kami setuju dengan sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif adalah bahwasanya selama ini pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka menuntut partai politik dalam artian tidak mau harus mendahului suara dengan menempatkan calon legislatif yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dengan beban biaya politik yang begitu besar, sehingga untuk memenangkan konteks persaingan maka partai politik harus berusaha menemukan calon legislatif yang berdasarkan kemampuan modal. Pun di lapangan akhirnya calon legislatif akan menjadi sangat individualis, hanya menjadi untuk memenangkan konteks dirinya, sehingga keterlibatan dan eksistensi partai politik pada akhirnya hanya menjadi kendaraan bagi calon legislatif dalam pemilu. Padahal pada historinya pemilu menjadi dasar kedaulatan rakyat yang ditumpang dalam macam partai politik, sehingga menjadi kontestasi yang terarah dan bersaing secara kualitas partai politik. Karena bagaimanapun kedudukan partai politik tetap harus dijaga eksistensi dan fungsinya. Oleh karenanya, pembangunan budaya politik Indonesia yang sehat menuntut kita untuk harus memulai perbaikan dengan melahirkan anggota parlemen yang baik dengan dimulai pembangunan dari partai politik sebagai aktor utama yang melahirkan anggota parlemen. Untuk itulah terhadap permasalahan konsep yang ada pada saat ini, kami sebagai tim pro akan mengajukan pembaharuan dengan menetapkan sistem proporsional tertutup dengan adanya peletakan kepercayaan terhadap partai politik sebagai infrastruktur politik dan sekaligus sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Sekian, Bangga menjadi tim pro. Dewan Juri kami mengetahui tim kontra dalam argumennya akan menyatakan apabila negara kita menganut sistem pemilu dengan proporsional tertutup akan berimbas dan akan terjadinya yang oligarki partai politik. Namun oligarki partai politik yang dikhawatirkan oleh tim kontra nyatanya tidak dapat dibuktikan dengan kondisi penuh kontrol tahun 2024 ini. Oligarki partai politik nampaknya ini hanya bersifat asumtif semata. Sementara kita menginginkan adanya penguatan partai politik sebagai infrastruktur politik di dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, mungkin tim kontra akan mengatakan bahwa pada sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih lambang atau gambar yang ada dalam kertas suara. Ya, memang inilah nanti yang akan kami harapkan, di mana kami menginginkan adanya penguatan partai politik dalam hal untuk melakukan pengkaderan. Kenapa? Karena dengan kita menganut sistem proporsional tertutup, maka partai politik yang menjadi peserta pemilu secara tidak langsung akan memiliki tanggung jawab moral pada masyarakat yang pada akhirnya mengharuskan partai politik memiliki pengkaderan terbaik pada sebagai wakilnya untuk menjadi calon legislatif, dan selama ini pengkaderan yang maksud menjadi tidak maksimal karena masing-masing calon legislatif pada pemilu pada akhirnya memiliki kebebasan secara individualis dalam sistem proporsional terbuka. Kami percaya dan yakin ketika partai politik dalam hal menentukan calon siapa dan calon legislatif
yang mana yang akan ditentukan dan dimuat nanti ketika suara sudah betul-betul nyata dan telah dikonversi. Lex nemini operatur inicum nemini facit injuriam, hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Begitu pula dengan konsep proporsional tertutup yang kami tawarkan. Kami meyakini bentuk negara harus dibangun oleh sebuah fondasi politik yang stabil yang dapat menguatkan esensinya. Penyangga bentuk negara haruslah solid dan kokoh seperti halnya doktrin tria politika yang terjadi dari eksekutif atau pemerintah, legislatif maupun Dewan Perwakilan Rakyat dan penguasaan dan kekuasaan kehakiman independen. Pada salah satu hal yang diatur secara khusus di dalam konstitusi adalah perihal pengisian kekuasaan dalam bernegara. Hal ini diatur secara khusus dalam beberapa bab. Partai politik atau parpol memiliki peranan yang besar sebagai saluran pengisian kekuasaan sebagai perintah konstitusi tersebut. Bahwa konstitusi sendiri mengatur mengenai pembagian dan tata cara pengisian kekuasaan dalam bernegara di mana parpol memiliki andil yang tak tergantikan. Beberapa bab UUD 1945 mengenai peranan partai politik adalah bab 2 mengenai majelis permusyawaratan rakyat di mana di dalamnya adalah jabatan politik yang dipilih melalui pemilu melalui saringan partai politik. Bab 3 mengenai kekuasaan pemerintah negara adanya jabatan presiden dan wakil presiden yang pemilihannya adalah dari partai politik. Bab 6 mengenai pemerintahan daerah yaitu terkait adanya gubernur, bupati, dan wali kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilu dan diisi dari wakil partai politik. Bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilu yang jelas dan tegas pesertanya dari partai politik. Bahwa hal tersebut menjelaskan bahwa begitu sangat esensialnya peranan partai politik dan menonjolnya peran partai politik dalam nadi konstitusi. Jabatan dan kekuasaan membutuhkan saluran politik dari sistem kepartaian yang sehat dan kokoh agar dapat menjalankan fungsinya sebagaimana cita-cita konstitusi. Partai politik sebagai sistem yang dapat mendidik kader-kadernya dalam saluran demokrasi dalam membangun bangsa dan negara demi mencapai tujuan bersama, mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahwa norma-norma hukum yang termuat pada pasal 168 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2017 secara khusus menyebutkan kata proporsional terbuka itu adalah sistem pemilu yang ada di Indonesia. Tentunya menurut kami harus dibatalkan karena merupakan rangkaian yang mempersempit makna demokrasi dalam pemilu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 7B tentang pemilihan umum yang pelaksanaannya menurut pasal 22E ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Bukanlah menjadi penghalang dalam suatu pemilihan umum dalam sistem proporsional tertutup. Mengapa? Karena esensi dari langsung dan bebas yang dimaksud oleh tim kontra tetap dapat tercapai karena pada akhirnya rakyat tetap bisa memilih langsung dan bebas melalui partai politik. Karena pada akhirnya yang berubah hanyalah aktor yang dipilih saja. Jika kemarin yang kita pilih adalah aktor calon legislatifnya, maka kali ini yang akan kita pilih langsung dan bebas adalah aktor partai politiknya. Hal ini juga masih sejalan dengan ideologi negara kita yang mensyaratkan Indonesia adalah negara dengan keterwakilan dan kemusyawaratan sebagai sila keempat Pancasila. Oleh karenanya Dewan Juri kami tetap dengan mantap dan lugas untuk yakin dengan mosi perdebatan kali ini dapat memberikan perubahan signifikan untuk memajukan partai politik dan kadernya di negara kita. Sekian, terima kasih. Dalam hitungan 3, 2, 1, kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Bukankah ini akan menjadi permasalahan saat ini? Bukan. Laporan Transparansi Internasional terbaru menunjukkan bahwasanya indeks korupsi IPK Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya, di mana penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat IPK Indonesia pada tahun 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global, di mana menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis tanah air memburuk sepanjang tahun lalu. Sadar atau tidak bahwa korupsi yang terjadi akibat adanya kekuasaan yang absolut, pun demikian sistem pemilihan yang saat ini kita gunakan cenderung menempatkan kekuasaan yang juga absolut di pemerintahan. Jika tim kontra mengatakan ini tidak ada hubungan, dan kami tim pro hanya memindahkan
ketidakmampuan partai politik dalam pengkaderan itu adalah hal yang salah. Bagaimana tidak, dalam sistem proporsional terbuka, nomor urut, nama calon, dan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak menunjukkan kekuatan perorangan dalam proses pemilihan umum. Kita dapat melihat kekuatan dan pengaruh individu dalam proses pemilu yang begitu besar cenderung mengarah pada populisme semata yang bisa membahayakan bentuk negara, di mana dalam hal ini adalah bentuk negara kesatuan sebagaimana pada pasal 1 ayat 1. Hal ini dapat terlihat dari beberapa tahun sejak pemilu tahun 2019, polarisasi masyarakat dan penggalangan massa oleh individu populis telah mengoyak rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena orang-orang memiliki hasrat untuk menjadi populer demi menggalang dukungan massa. Tokoh populis ini berupaya terkenal secara instan dengan segala cara tanpa harus ada ikatan pada rambu-rambu konstitusi, di mana bahwa mereka justru memanfaatkan kendaraan ormas ataupun organisasi massa dan orang-orang kuat ataupun strongman untuk menggalang dukungan publik secara sporadik. Lagi-lagi kami harus mengingatkan pada pasal 18 ayat 3 dan pada pasal 19 Undang-Undang 1945 yang menerangkan bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih dalam pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik. Namun, peranan partai politik terdistorsi dan terlihat samar-samar dalam sistem pemilihan yang berdasarkan suara terbanyak berdasarkan nomor urut dan nama calon. Hal ini lebih jauh lagi adalah peranan partai politik disampingkan dalam proses pemilu. Meskipun pada akhirnya partai politiklah sebagai peserta pemilu sebagaimana pada pasal 22M ayat 3 Undang-Undang 1945 bahwa peserta pemilih umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Kami harus menunjukkan sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan tidak sehat yang hanya akan menitik beratkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilihan umum. Hal ini karena tidak adanya saringan yang baik dalam proses mencalonkan anggota DPR ataupun DPRD adalah sistem proporsional tertutup untuk diterapkan. Maka kader-kader yang sudah berpengalaman di kepartaian memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota DPR ataupun DPRD meskipun tidak memiliki kekuatan modal dan popularitas. Walaupun dalam struktur kepemimpinan nasional partai politik menentukan siapa saja yang dapat diusulkan menjadi calon anggota legislatif, namun pada kenyataannya partai politik akan terdorong mencari calon yang memiliki modal dana besar dan popularitas. Hal ini terbukti dari 3 kali pemilu sejak ditetapkannya sistem proporsional terbuka, di mana berlakunya ketentuan norma-norma pada pasal Akwo berupa sistem pemilu proporsional berbaris suara terbanyak, yang mana ini telah dibajak oleh cara pragmatis yang hanya modal populer dan eksistensi diri. Lalu, sistem pemilu proporsional terbuka berbasis penentu berdasarkan suara terbanyak ini telah menciptakan model kompetensi antar caleg dalam pemilu yang tak sehat. Itulah sebabnya orientasi meraih suara terbanyak telah mendorong caleg untuk melakukan kecurangan seperti pembagian uang ke pemilih agar dipilih dalam pemungutan suara, di mana para caleg hadir hanya untuk memanfaatkan materi dan tidak menjelaskan mengenai pendidikan politik kepada masyarakat, di mana pada akhirnya mereka akan mengabaikan ide, gagasan, dan platform politik dari partai politik itu sendiri. Caleg pada akhirnya dalam pengaruhi pemilih dan memasarkan portfolio ataupun dalam melaksanakan politik marketing, pada akhirnya mereka tak lagi akan berlandaskan dalam ideologi parpol. Bukan, format proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik ataupun persaingan bebas, yakni menempatkan kemenangan individual yang total dalam pemilu. Padahal seharusnya kompetensi terjadi antara partai politik di antara pemilu, sebab peserta pemilu adalah partai politik bukan individu sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang 1945. Dalam buku Rahman Subakti dan Widya P. Sertanto dan Halomuan Palungun 2019, berlakunya sistem pemilu berdasarkan ketentuan Akwo telah melawan arus kebiasaan pilihan sistem pemilu proporsional, di mana kebanyakan penerapan sistem proporsional di dunia memakai varian daftar tutup atau yang dimana artinya bahwa urutan caleg yang dipilih berdasarkan daftar urut yang ditentukan oleh partai politik melalui seleksi ketat dan demokrasi internal pada politik. Sistem ini ditujukan untuk memperkuat sistem kepartaian. Oleh karena itu, kami pada akhirnya akan tetap menjaga nilai demokrasi, bangga menjadi tim proposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati konstitusi, sebelum mengakhirkan akan menyampaikan elaborasi argumentasi terkait keterpihakan kami yang lugas dan mantap terkait mosi perdebatan kita kali ini. Closing statement pro akan saya mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Ada 4 poin penting mengapa sistem pemilu dilakukan secara proporsional tertutup. Pertama, bahwa pemilu harus dimaknai sebagai kontestasi bersama dan menjadikan partai politik sebagai armada. Kedua, kedudukan partai politik sebagai peserta pemilu nyatanya terdistorsi dengan sistem proporsional
proporsional terbuka karena menempatkan eksistensi individu sebagai tolak ukur utamanya. 3. Jika didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, nyatanya sistem proporsional tertutup tidak mengesampingkan hak masyarakat untuk memilih langsung dan bebas kandidat yang ingin dipilih. Yang menjadi pembeda hanyalah aktor yang dipilihnya. Namun selebihnya melalui partai politik tidaklah mengganggu ideologi negara yang mengakui adanya permusyawaratan dan perwakilan. Terakhir, keempat, sudah seharusnya kondisi sosial di masyarakat yang menempatkan eksistensi partai politik di bawah eksistensi calon legislatifnya sendiri diluruskan. Penting kita bahu-membahu untuk menyadarkan bahwa tujuan dibentuknya partai politik adalah sebagai kontrol masyarakat terhadap kader-kader kepemimpinan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan sistem proporsional tertutup, tugas dan tanggung jawab partai politik pada akhirnya dapat dilakukan dengan maksimal. Akan ada kontrak sosial dan politik dan secara langsung mengikat calon legislatif dan masyarakat itu sendiri. Kemudian kami yakin tim kontra tidak dapat membuktikan bagaimana popularitas dan eksistensi individu tidak menjadi kekuasaan yang absolut dalam dan pasca pemilu. Bagaimana partai politik dapat terus menjaga marwah dan eksistensinya dalam situasi demikian. Karena tim kontra selama menjalankan sistem proporsional terbuka tidak dapat menunjukkan peranan partai politik sebagai sentral dari calon legislatif itu sendiri. Berkaitan dengan kekhawatiran tim kontra akan adanya kedaulatan rakyat yang hilang, hal tersebut tidak akan terjadi karena pemilu tetap akan dilaksanakan secara asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan kekhawatiran tim kontra masyarakat tidak mengetahui para calonnya memang merupakan konsekuensi dari sistem proporsional tertutup karena menitik beratkan pada proporsionalisme dan kualitas partai. Adapun pada saat pemilihan partai politik sudah harus menentukan nama-nama dan nomor urut yang diketahui oleh KPU dan Bawaslu agar tidak terjadi kecurangan dan perubahan oleh partai politik sebagaimana dikhawatirkan tim kontra. Dengan demikian kami percaya kontestasi politik akan lebih baik. Sekian, bangga menjadi tim pro.